Beragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One jam setengah 10 malam di Sindo News TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, membeludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta membuat ruas Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat macet hingga 2 km. Arus lalu lintas di sekitar PRJ Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari liburnya ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrean kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan yang luar biasa. Kemacetan hingga mencapai 2 km mengular mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet selama berjam-jam. Sementara momen libur panjang dimanfaatkan sebagai warga untuk wisata dan juga mudik ke kampung halaman. Sebanyak 38.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta pada Jumat 27 Juni. Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah dan libur akhir pekan di stasiun Pasar Senen Jakarta terjadi pada Jumat malam. Berdasarkan data KAI Daob 1, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan pada Jumat ini mencapai 38.607 orang. Sementara jumlah kereta api jarak jauh yang beroperasi hari kemarin sebanyak 75 perjalanan. Adapun destinasi favorit meliputi Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Semarang, dan Bandung. Sementara PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 125.176 tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Selain itu, Daob 2 Bandung juga mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang dan mayoritas penumpang mengarah ke Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Penjualan tiket akan terus bertambah hingga mendekati puncak libur panjang sekolah pada esok hari. Pemirsa, selain liburan ke pantai, warga juga bisa mengisi libur panjang akhir pekan ini dengan berwisata ke taman-taman cantik dekat kota. Di Pandeglang, Banten, ada laman labirin yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat liburan. Seperti inilah kawasan Taman Labirin di Pandeglang, Banten dilihat dari udara. Taman Labirin dan kolam renang buatan seluas 15 hektar ini menjadi buruan wisatawan tiap kali momen liburan tiba. Selain bisa bermain air bersama keluarga, pengunjung juga bisa menikmati kesejukan udara Gunung Polosari. Wisata keluarga ini juga cocok untuk anak-anak dengan beragam aktivitas menarik, seperti memberi makan ratusan ikan koi hingga berkuda. Di sini tuh kolam renang ya, labirin, ada labirin, terus ada apa? Naik kuda juga, naik kuda, berkuda di bawah di sana. Lapar setelah berwisata, pengelola Taman Labirin juga menyediakan beragam kuliner yang bisa dicicipi pengunjung. Tentunya sambil menikmati kesegaran udara Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana memastikan kesiapan sejumlah lokasi wisata dalam rangka menyambut momen libur sekolah 2025, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan kunjungan ini merupakan komitmen Kementerian Pariwisata dalam menciptakan liburan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi wisatawan. Sejumlah destinasi wisata terus melakukan persiapan guna menyambut kehadiran wisatawan di libur sekolah tahun 2025. Salah satu destinasi wisata favorit bagi keluarga di tanah air yakni Taman Mini Indonesia Indah terus membenahi diri guna menghadirkan kemudahan serta kenyamanan bagi para wisatawan. Di momen libur sekolah ini, para pengelola juga diingatkan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, serta menekan pentingnya keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana saat meninjau ke TMII Jakarta. Taman Mini ini merupakan tempat yang destinasi yang wisatawan kunjungi. Targetnya selama libur ini 200.000 kunjungan. Jadi kami ingin memastikan bahwa tempat ini bersih, ada fasilitas amenitas yang baik. Dalam kesempatan yang sama, Menpar juga melakukan pengecekan di sejumlah fasilitas yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah. Di antaranya food court Pasar Nusantara, anjungan-anjungan, toilet umum, damkar, serta air mancur Tirta Cerita. Di dalam sendiri kita pastinya sudah mempersiapkan karena memang liburan ini adalah salah satu dari peak season kita ya sepanjang tahun, jadi lebaran, liburan sekolah dan juga nanti akhir tahun. Di masa libur sekolah ini diharapkan pergerakan wisatawan Nusantara semakin meningkat sehingga mampu menggairahkan kembali perekonomian nasional. Di Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pawai obor, perayaan Tahun Baru Islam juga lekat dengan tradisi khas daerah. Di Solo, Jawa Tengah, warga berebut air pencuci pusaka yang diyakini membawa berkah. Sementara di Banjarnegara, warga merayakan Satu Suro dengan berebut gunungan hasil bumi. Kemeriahan menyambut malam 1 Muharram atau Satu Suro. Ratusan warga Solo berebut air jamasan atau air yang digunakan mensucikan benda pusaka di Pura Mangkunegaran. Warga meyakini memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran. Terus begitu melihat, ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Usai dijamasi atau dimandikan, sejumlah pusaka berupa tombak keramat ditutup kain kuning dibawa kirap oleh para abdi dalem yang berjalan tanpa alas kaki. Selain keluarga Mangkunegaran dan abdi dalem, kirap juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah kota Solo. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, perayaan Satu Suro di Dusun Berayut Sigalu digelar dengan tradisi berebut gunungan hasil bumi. Warga juga menggelar makan bersama tumpeng dan daging kambing sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Perayaan Satu Suro juga ditutup dengan pawai keliling desa dan doa bersama yang diikuti 700-an warga. Tim Liputan iNews melaporkan.